Selamat sore kepada semua Civitas Academica Grafe International Theological Seminary. Hari ini wisuda yang ke-26. 26. Ya. Sekolah ini berdiri persis 26 tahun. 26 tahun. Mengapa wisudanya bisa 26? Karena ada beberapa kali, satu tahun wisuda 2 kali. Yaitu 1 kali Januari, 1 kali Agustus. Karena kebutuhan pada saat itu. Dan kali ini adalah kali yang ke-26. Oke. Baik, jadi saya sudah kira-kira berkhotbah hampir 26 kali untuk wisuda. Nah, kali ini saya mau kita menghafal ayat Gids. Menghafal, nggak boleh buka. Menghafal. Sebab itu apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke. Ya, satu kali lagi lebih mantap. Coba. Satu dari depannya. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus pasal 6 ayat 13. Oke, sudah hafal semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami pada sore hari ini oleh kasih karunia-Mu yang amat besar, bisa menyelenggarakan wisuda yang ke-26. Tuhan, kami tahu berjalannya sekolah ini, bahkan sejak start pertama, sampai hari ini, setelah menamatkan sekian banyak mahasiswa Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu. Karena Engkaulah yang menginginkan sekolah ini ada, Engkau yang memimpin seterusnya, dan Engkaulah Tuhan yang pada sore hari ini juga oleh kasih karunia-Mu Tuhan, sejumlah mahasiswa bisa menyelesaikan apa yang sudah mereka lakukan pada tahap tertentu. Dan Tuhan tolonglah, biarlah sebelum melanjutkan atau keluar untuk pergi melayani-Mu, Tuhan, biarlah kami merenungkan firman-Mu. Kami memohon kasih karunia-Mu untuk tahap-tahap yang selanjutnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya hanya mau menyampaikan 3 poin saja. Poin yang pertama, yaitu bahwa penilaian segala sesuatu, baik itu usaha, baik itu studi, baik itu pekerjaan, bukan dinilai pada saat awalnya, tapi dinilai pada saat selesainya, pada saat akhirnya. Bisa saja ada sejumlah orang bersemangat ramai memasuki sekolah teologi, tetapi yang selesai berapa orang? Jadi bukan pada waktu startnya, tetapi pada waktu selesainya. Karena pada sore hari ini, selain kita wisuda, ini juga pembukaan tahun ajaran baru. Ada sejumlah mahasiswa baru, yang S2 ada di sini, yang masuk S1 kita tempatkan di Kalimantan Barat di sana. Semua jumlahnya hampir sebegitu juga. Jadi yang masuk S1 2 tahun harus selesai di sana. 68 SKS, kemudian baru pindah ke sini. Di tempat kita di sana, kampus kita jauh-jauh lebih besar, saudara. Saya sudah umur segini tidak sanggup menjalaninya.
karena 30 hektar tanah kita, saudara, ya. Dan sejumlah mahasiswa ada di sana. Baru mulai, baru start, belum bisa dinilai sebenarnya, belum ada nilai. Nah, mereka atau semua mahasiswa akan menjalani pendidikan, akan terus belajar, dan kapan penilaiannya? Adalah pada saat mereka duduk seperti sejumlah mahasiswa di sini. Nah, yang diwisuda pada sore hari ini sudah selesai satu tahap. Ini macam-macam dia punya gelar, Anda bisa lihat di sini ini, ya. Dari nomor 1 serta, ya, serta asal Bu Lolo, ya. Ada Master of Ministry, terus ada SC Scholar of Biblical Study, dan seterusnya, Jadi sampai kepada tahap tertentu, ya, sudah menyelesaikan tahap tertentu. Ini penilaiannya pada sore hari ini. Dan beberapa akan dikirim, akan diutus ke lokasi tertentu, ke pelayanan, ladang pelayanan tertentu. Nah, itu baru mulai. Itu berarti tahap pelayanan. Tahap pelayanan baru start, ya. Belum ada hasil, baru start, ya. Sudah menyelesaikan tahap persiapan studi, oke. Tapi belum menyelesaikan pelayanan. Nah, pelayanan ini yang panjang waktunya, saudara. Dan di dalam masa pelayanan ini, itu balik katakan sebenarnya melayani Tuhan itu seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Melayani Tuhan sampai napas yang terakhir. Kecuali sudah pikun, begitu, ya terpaksa tidak bisa khotbah lagi, karena tidak bisa ingat ayat lagi, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi kalau tidak pikun, bahkan semua hamba Tuhan akan melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Oleh sebab itu, ya, bagi yang pertama kali, bagi yang masuk awal, yang malam hari ini start, ya, masuk di sini, maka Anda tahu Anda masuk ke tahap 1, ya. Anda masuk ke tahap 1 dan Anda mengikuti proses. Nanti akan duduk seperti di sini, ya. Akan duduk seperti di sini dan akan memasuki tahap yang berikut, saudara. Nah, yang duduk di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba malam hari ini, ya, sore hari ini Anda ada di sini. Bagaimana perasaannya? Saya lihat sih mayoritas senyum-senyum gitu, kecuali yang terlalu tegang, gitu. Yang terlalu tegang, karena mereka menyelesaikan satu tahap, ya. Oke, akan ada yang mau melanjutkan S2, ada yang pergi pelayanan. Itu memasuki tahap yang berikut lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang hidup kita itu begitu. Kita menyelesaikan sesuatu, kemudian kita masuk lagi ke tahap berikut untuk, ya, menghadapi tantangan yang baru lagi. Nah, itulah hidup. Tadi pagi saya khotbah di chapel. Saya berkata saya senang sekali mendengar pidato Donald Trump, ya. Saya salah satu pengagumnya karena dia hebat sekali, saudara, ya. Dia hebat sekali. Orang yang sampai bisa mempunyai kekayaan hasil usahanya 5 miliar dolar, bukan 5 juta dolar, saudara. 5 miliar dolar, itu pasti orang yang hebat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali dia calonkan presiden dan gol, bisa jadi presiden. Sampai-sampai, ya, partai musuhnya begitu takut sama dia dengan segala macam cara untuk menghalanginya. Sekarang mereka sedang menekannya supaya dia tidak mencalonkan di tahun 2024. Tahu nggak apa katanya? Dia berkata bahwa orang yang berhasil adalah orang yang tahan tekanan. Ya. Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa tahan tekanan. Ya. Memang hidup ini penuh tekanan. Kalau Anda tidak kuat tekanan, ya, lama-lama kamu stres, ya, no? Kalau kamu stres, tidak tahan stres lagi, akhirnya jadi apa? Ya, akhirnya mulai agak sedikit pusing-pusing,
akhirnya menjadi makin lama makin pusing, makin lama makin pusing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah melihat dan saya menjadi teman baik dari seorang hamba Tuhan yang istrinya hilang ingatan, saudara. Istrinya hilang ingatan. Ya, sehingga kasihan sekali, saudara, kasihan sekali. Ya. Zaman 70-an, tahun 70-an, itu majelis semuanya itu adalah kambing tanduk runcing, saudara. Kamu bisa bayangkan, ya. Kambing tanduk runcing, ya. Suaminya kuat bertahan, istrinya tidak kuat, saudara. Ya. Karena begini, ketika iblis melihat suaminya kuat, suaminya bisa bertahan, maka iblis akan serang istri. Ya. Maka di sini ada duduk mahasiswi. Ya sama saja, ketika iblis berhasil merobohkan istri, dia sudah mengganggu pelayanan suami. Ya. Lalu dengan istri yang sakit melulu, diranjang melulu, ya loh, yang malah perlu dilayanin oleh suami, itu berapa persen dari waktu, energi, dan segala macam dari suaminya yang bisa dipakai untuk pelayanan sudah tersedot untuk mengurus istrinya. Dan lagi pula ini hamba Tuhan. Tidak mungkin kalau istri sudah stres, lupa namanya, dan lain sebagainya, boleh ditinggal dan kawin lagi. Ini bukan begitu caranya. Oleh sebab itu, lihat, ya, saya tadi pagi sudah berkata bahwa ya, ini untuk wanita-wanita kita di sini. Ya, bahwa apa? Anda betul-betul harus mempersiapkan diri. Secara akademik, di kelas-kelas memang dipersiapkan. Di kelas-kelas. Ya. Itu secara akademik. Tetapi apa? Secara mental. Ya. Skill dan lain sebagainya. Saya malah tadi pagi menantang kepada wanita-wanita. Saya tanya, bisa naik sepeda nggak semuanya? Jawabnya kencang. Bisa. Gitu. Naik sepeda ya bisa. Berapa yang bisa naik sepeda motor? Gitu. Ya nggak? Berapa yang bisa naik sepeda motor? Ya, suaranya agak kecil. Ya toh? Nah sebenarnya kita harus bisa skill. Seberapa banyak yang bisa naik mobil? Ya, kenapa? Banyak istri hamba Tuhan, ya toh, naik motor tidak bisa, bawa mobil tidak bisa. Akhirnya apa? Suaminya yang harus ikut mengantar anaknya tiap hari. Ya, antar jemput anaknya, istrinya tidak bisa. Berapa persen waktu suaminya tersita ke situ? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini harus dijadikan pikiran. Ini harus dijadikan sebuah tantangan. Saya berkata bahwa ya orang-orang hebat selalu berkata demikian. Ya, orang yang berhasil katanya adalah orang yang tahan tekanan. Ya, ditekan, gimana caranya ditekan, dihimpit dan lain sebagainya. Tenang, tidak stres. Saya banyak membaca riwayat hidup pahlawan-pahlawan iman yang hebat-hebat. Ya. Ada yang keluar masuk penjara, ditahan dengan tidak jelas kesalahannya apa, keluar masuk penjara. Wow, banyak orang sudah stres dan depresi mungkin. Ya, hancur ya toh, mentalnya roboh, nggak kuat. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan ini sudah membuktikan kepada dunia ini. Mereka diapakan, ditekan sedemikian rupa ya, oleh musuh-musuh kebenaran. Tetap tangguh, ya, tetap survive, tetap bersinar, tetap memancarkan kebenaran. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang duduk di tempat ini, yang baru masuk, Anda pasti mengimpikan satu hari duduk dan diwisuda demikian. Amin. Ya. Dan yang diwisuda pada sore hari ini, Anda diwisuda untuk apa? Diwisuda untuk apa, saudara? Untuk hiasan supaya topinya bisa digantung, difoto, supaya jadi kebanggaan, nanti di ruang tamu ada fotonya. No. Ya. Tiap tahapan kehidupan kita hadapi, kita menghadapi tantangan baru. Kita menghadapi tekanan baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca satu teman senior kalian berkata, dia cukup rajin. Yang rajin saja susah berhasil, apalagi yang malas, katanya. Betul nggak? Yang rajin saja susah berhasil, apalagi yang malas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya
nonton lagi pidato yang hebat dari Ronald Reagan. Ya. Ronald Reagan, ini presiden-presiden itu layak didengar pidatonya daripada main game. Ya. Tadi pagi saya marah-marah, saya bilang saya tidak mau dengar ada mahasiswa main game. Saya tidak mau dengar. Itu main game itu kerjaan orang bodoh. Itu kerjaan orang bodoh. Kalau main game, apalagi yang pakai taruhan duit, itu bodoh kuadrat. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi, ya toh, hari ini di tangan kita ada handphone. Yang kita bisa pakai untuk kebaikan, saudara. Saya nonton pidatonya Ronald Reagan. Dia bilang apa? Dia tamat sekolah. Ya, tamat kolek. Dia mau cari kerja. Waduh, pusing cari kerja. Waktu dia tamat katanya Amerika sedang resesi. Kemudian dia ketemu satu orang yang kasih dia advice, ya, yang luar biasa sekali. Dia ketemu bapak itu bilang, kamu baru tamat, dia bilang, kamu mau cari kerja, saya kasih kamu 2 nasihat saja. Dia bilang, apa itu? Nomor 1, dia bilang, kamu harus kerja yang kamu sukain, baru kamu ada sukacita di situ, ada sukacita. Kamu yang nomor 2, dia tanya, kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu sukacitanya itu kerja apa? Dia tanya Reagan. Reagan bilang, saya kepingin siaran radio zamannya itu, belum siaran TV. Saya mau siaran, saya suka siaran. Dia bilang, oh ya? Dia bilang, oke. Nomor 2, dia bilang, kamu harus rajin. Tidak ada orang yang tidak rajin bisa berhasil punya. Tidak ada. Dia orang tuh bilang sama dia begini, katanya orang tua itu, kamu tahu tidak? Dia bilang, salesman rata-rata menawarkan produknya 250 orang, baru 1 orang beli. Nah, kamu, dia bilang, kamu jalan, masuk rumah-rumah semuanya, ya, tanya orang, saya ini mau kerja siaran radio. Apakah rumah ini bapak atau ibu ada kenalan nggak yang kerjanya di radio? Begitu. Oh ya, dia ikuti nasihat itu. Dia masuk tiap-tiap rumah, tanya, rumah ini ya kenalan tentu, ya tidak masuk langsung tanya kenalan, ngobrol dan sebagainya, tanya ada nggak anggota keluarga atau sanak famili yang kerjanya di stasiun radio supaya saya bisa masuk. Akhirnya dia ketemu. Ya, setelah dia pergi ke sekian banyak, akhirnya dia ketemu dan dia bisa diterima di stasiun radio itu. Dan dia bekerja di situ dan finalnya dia jadi apa? Presiden Amerika. Dia termasuk presiden Amerika zaman modern yang terhebat, yang membuat Soviet hancur, saudara, Gorbachev, ya. Karena pada waktu itu Soviet dan Amerika dan ini NATO sedang gencar-gencarnya. Dan Ronald Reagan yang begitu hebat, ya, itu sempat membuat Gorbachev berpikir bahwa Soviet mustahil bisa menang untuk berlomba senjata dengan NATO, dengan Amerika. Lebih baik menyerah saja. Akhirnya Soviet dibubarkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau mau di akhir usahamu di dalam studi bisa diwisuda, berjuanglah. Orang rajin saja belum tentu berhasil, apalagi orang malas. Camkan kata-kata ini baik-baik, saudara. Dan yang sudah diwisuda, Anda memasuki tahapan yang berikutnya, saudara. Saya kasih tahu bahwa Anda duduk di sini wisuda percuma. Kalau di tahapan berikutnya Anda tidak bekerja lebih hebat lagi. Anda duduk pada sore hari ini, Anda di wisuda, tidak ada arti apa-apa. Ayo, itu poin pertama. Poin kedua, apa yang terjadi pada sore hari ini? Apa yang terjadi pada sore hari ini kita wisuda? Ini adalah sebuah proses regenerasi. Regenerasi apa? Regenerasi orang-orang yang percaya pada Alkitab, yang memegang teguh pada Alkitab. Regenerasi pemimpin-pemimpin bahkan. Regenerasi orang-orang yang berjuang bagi kerajaan sorga. Regenerasi, kalau saya boleh berkata, pahlawan-pahlawan kebenaran. Saya tidak tahu kesulitan apa yang akan dihadapi oleh kalian yang lebih muda. Ya. Saya mungkin akan pergi duluan, tapi yang muda-muda saya tidak tahu. Saya tidak tahu 20 tahun lagi kesulitan apa yang akan dihadapi. Atau malah jauh lebih gampang. Saya juga tidak tahu. Nah, sekarang saya katakan ini regenerasi. Ya.
tongkat estafet dioperkan. Tongkat estafet dioperkan. Alkitab memberi nasihat. Kalau kita baca di 2 Timotius, saudara, ya, di 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ya, Rasul Paulus berkata di ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini ayat yang menuntun untuk proses regenerasi. Proses regenerasi. Jadi yang saya dapat, saya percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap. Dan kemudian itu seterusnya berlangsung demikian. Terjadi proses regenerasi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cobalah, ya. Saya selalu berkata bahwa Anda tidak bertanggung jawab untuk zamannya kakek kamu, nenek kamu yang sudah lewat itu. Anda tidak bertanggung jawab. Tetapi Tuhan akan tuntut tanggung jawab kita pada generasi di mana kita ada. Tuhan pasti tuntut itu. Jadi pada generasi kita di mana kita ada ini, apakah kekristenan semakin baik atau semakin buruk? Dan kita mempunyai peranan apa di dalamnya? Pada generasi kita, gereja semakin maju atau semakin mundur? Mari, ya, satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan porsi bagian kita masing-masing. Ya, karena pada waktu zaman saya, pada waktu saya memegang tongkat estafet itu, saya telah memegangnya dengan baik dan saya telah berlari sedemikian rupa. Dan itu sudah saya operkan kepada generasi yang berikut. Nah, sekarang generasi berikut, Anda siap-siap hadapi, ya, dan tahu generasi Anda bertanggung jawab, dan apakah tongkat estafet itu berhasil dioperkan kepada generasi yang berikut dalam keadaan baik. Apakah kekristenan akan tambah baik? Apakah gereja yang benar tambah banyak? Apakah Anda melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya? Nah, ini harus menjadi renungan, harus menjadi renungan untuk semuanya. Anda di wisuda ini adalah sebuah tanggung jawab, saudara. Memang, ya, bahagia juga, senyum-senyum semuanya. Tetapi sekarang, ya, di balik senyuman kamu, saya mau kasih tahu kamu pada sore hari ini, di balik senyuman kamu itu kamu dikasih tanggung jawab yang besar sekali. Tahu tidak, ya? Setiap orang nanti ketemu dengan kamu, dia bilang, selamat ya, kamu sudah tamat ya sekolah Alkitab ya, di mana ya? Wow, tingkah laku kamu mulai akan disorot. Ya, segala hal, tingkah laku kamu, cara kamu berpacaran, segala macam, cara kamu bicara di medsos, apa yang kamu tulis dan lain sebagainya, itu orang perhatikan. Orang mulai perhatikan. Dan tanggung jawab ke pundak kamu akan lebih besar. Tadinya, kau bikin kesalahan, orang bilang apa? Oh, itu mahasiswa teologi. Dia masih belajar kok. Dia masih belajar. Sekarang sudah tamat. Apalagi penginjil. Oh, bikin salah. Tadi pagi saya berkata, bagaimana boleh terjadi misalnya penginjil GBI kelahi dibawa ke kantor polisi, ya toh? Apa jadinya begitu, ya enggak? Apa kita mau omong apa lagi? Tidak bisa, saudara. Ya, wisuda memang sesuatu yang indah. Anda dinyatakan tamat, dinyatakan berhasil menyelesaikan satu tahap pendidikan. Tetapi saya kasih tahu, ini sama juga momennya Anda diberikan tanggung jawab. Baru lagi. Dan yang lebih besar sekarang ini. Nama itu kamu pikul. Ya. Kamu sudah tamat ini. Mau jadi apa? Ya. Tamat tidak bisa jadi apa petantang petenteng ke sana. Lah, ini tidak bisa. Anda tamat. Sore hari ini Anda tamat. Anda harus mempunyai satu gambaran, ya, satu angan-angan, mempunyai satu planning, satu rencana. Saya mau bikin apa sebenarnya? Apa yang akan saya tuju? Kalau saya mau selesaikan S2 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi, sesudah itu saya mau bikin apa? Ini harus sangat jelas, saudara. Harus sangat jelas. Menjadilah orang yang penuh tanggung jawab. Pada waktu kamu tamat master, waduh,
ini satu yang tamat master ya. Makanya bebannya itu lebih banyak lagi ditimpakan ke pundaknya, betul nggak? Ya. Kalau bachelor itu kira-kira 50 kilo. Ini kalau master itu dikasih jadi berapa ini? 75 kilo. Waduh, ya. Badan sekecil itu. Ya. Bisa bayangkan ya. Wah, ya enggak. Ini Arifan kapan nih mau selesai doktornya? Ya. Kapan mau selesai doktornya? Kalau ini doktor, wah saya banyak diolok-olok orang, saudara. Waduh, saya bilang sampai ada mahasiswa itu, ya Kunhi tanya saya, bisa tidur Pak Suento? Ya bisa tidur lah, saya bilang. Saya nggak begitu pusing. Kenapa? Banyak olok-olok. Kalau kita tulis sedikit saja, tahu nggak? Mereka walaupun sudah tidak bisa jawab, sudah sebenarnya kita sekak stare semua. Tapi dia cara berkelitnya, doktor 2 tapi cuman begini aja tingkatannya begitu. Padahal dia tuh nggak tahu lagi gitu. Ya berkelitnya macam begitu ya. Wah ini itu begitu ya. Karena di dunia sekarang ya, dunia kita hidup sekarang ini beda dengan 20 tahun yang lalu. Hari ini di tangan kita ada handphone. Hari ini Anda berbicara ya, bahkan bunuh orang ya, dengan cerita sudah karang ceritanya cakep sekali, drama Korea gitu ya, tetap tidak bisa ya, terbongkar juga. Kenapa? Ini dahsyatnya media sosial ya, dahsyatnya ini zaman dahsyatnya media sosial. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini tambah beban ke kamu, tambah beban ke kamu. Kenapa? Ya, karena setiap kali apapun yang kamu buat segala macam itu sekarang ini makin hari itu makin transparan ya. Tidak bisa ditutup-tutupi, makin transparan. Oleh sebab itulah maka tambah berhati-hatilah, saya katakan, tambah berhati-hatilah, karena kita disorot ya, karena kita membawa nama. Anda membawa nama apa? Membawa nama kamu sendiri nomor 1 ya, kamu jelek atau bagus. Membawa nama sekolah ya, membawa nama sekolah. Anda tamat dari mana katanya? Membawa nama gereja, ya, membawa nama Tuhan, kamu bisa bayangkan, ya, membawa nama kemuliaan nama Tuhan. Anda membawa nama semuanya itu, membawa nama dosen-dosen kamu. Kalau orang sudah ngomong olok-olok, ya, akan ujung-ujungnya sampai kepada saya. Mahasiswanya tamatannya cuma segini, rektornya siapa sih? Nah, ya, mulai begitu ya mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Kita hidup di dunia yang media sosial penuh dengan olok-olok. Maka itu kita harus sadar ya. Kita harus sadar akan hal ini. Maka berlakulah dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Oke. Nah, itu poin yang kedua. Ya, poin yang kedua tadi adalah ketika tongkat estafet jatuh ke tangan kamu, ketika proses regenerasi sampai kepada kamu, kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab, saya katakan. Ya. Kamu tidak bisa lepas tanggung jawab. Kamu mau tidak mau harus tanggung jawab. Kamu tidak bisa, saya nggak mau tanggung jawab, lari ke hutan. Nggak bisa. Ya. Kamu harus bertanggung jawab. Karena tongkat estafet sudah diserahkan ke tangan kamu. Ini, harus bertanggung jawab. Dan poin terakhir, poin yang ketiga. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan diutus. Nah, sebenarnya saya mau bertanya kepada orang dan saya belum dapat jawaban. Di manakah ada sekolah lain? Di manakah ada sekolah lain yang sekolahnya tidak pakai bayar, tidak ada tuitionnya? Ya. Ini tadi sebelum saya masuk ke sini, saya baru baca WA keluarga besar kami, ada Herlina di sana. Dia pergi ke Jawa Timur, Surabaya, dia pergi ke Malang, dia pergi ke satu sekolah yang besar sekali. Saya tidak perlu sebut namanya karena ini record. Saudara, dia tanya di situ. Ternyata mahasiswa di sana yang mau kuliah di sana, 1 bulan bayar 1.600.000. 1 bulan bayar 1.600.000. Dan Anda boleh tanya juga sekolah di sini. Alma mater saya kurang lebih
Begitu harganya. 1 bulan 1.600.000. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu dulu ingatkan mahasiswa. Kamu tahu tidak, di Sunter ini harga tanahnya 1 meter 20 juta. Lalu tempat tidur kamu 1 meter kali 2 meter itu berapa duit? Anda tahu nggak itu berapa duit? Ya kan? Harga tanah. Anda tidak percaya? Boleh tanya itu. Ini kan ada rumah yang mau dijual ditempel. Kamu tanya, tanahnya berapa luas? Rumahnya mau jual berapa? Harga tanah di Sunter ini 20 juta 1 meter persegi. Kalau tempat tidur kamu 1 meter kali 2 meter, itu 40 juta, saudara. 40 juta. Harga tanahnya untuk itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, oleh kasih karunia Tuhan, oleh sebenarnya kemurahan hati, kebaikan, dan keinginan daripada jemaat Grafe untuk melayani Tuhan yang berkobar-kobar. Kita pakai persepuluhan, sebagian persepuluhan untuk menghidupi STT kita. Kita pakai itu. Sehingga mahasiswa tidak pakai bayar. Anda tinggal bernyanyi, beri syukur, ambil piring, selesai. Ya. Tidak pakai bayar. Nah, baik tidak? Baik tidak? Coba. Ya, baik tidak? Bukan cuma itu, saudara. Setelah tamat, ya toh, katanya mau pelayanan, saudara. Katanya mau pelayanan. Ya toh. Lalu apa? Kita biayain 1 bulan. Per bulan kita biayain. Kita belikan motor. Ya. Ada yang ini, ya toh. Kemarin beberapa hari yang lalu saya baru kirim Noverman. Noverman ya, saya ingat Superman dulu baru ke dia gitu. Ya. Noverman ya. Ya. Itu Nana yang kirim ya, 5.500.000 kirim untuk perpanjangan kontrak rumahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di mana ada yang macam begini? Saya mau tanya, sekolah mana yang melakukan hal demikian? Tidak ada. Nah, seharusnya Anda berhasil. Ya. Anda tapi kan nanti tidak lagi, Pak. Nanti ini kami susah di mana-mana. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya pernah khotbah ya, di momen pengutusan. Anda tahu Tuhan Yesus mengutus muridnya. Pergilah, katanya, jadikanlah sekalian bangsa muridku, sambil memberkati mereka. Kemudian Tuhan Yesusnya terangkat. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, katanya murid-muridnya melongok semuanya ke atas begitu. Mulutnya pasti begini besar. Terus baru ada malaikat menyadarkan mereka. Ya, tiba-tiba 2 malaikat menyadarkan mereka, kaget. Tadinya semua melongok begitu. Saya bilang, kamu tahu nggak kenapa murid semuanya melongok begitu waktu Tuhan Yesus doakan mereka, kemudian terus mereka? Tahu nggak kenapa? Mengapa murid semua? Saya bilang, mungkin Petrus tanya, dananya mana guru? Dananya. Duitnya mana guru? Duitnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tidak kasih uang 1 dinar pun kepada mereka. Tidak. Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Cuman bilang begitu. Tidak terjadi habis ucap begitu, terus mereka masih di situ, tiba-tiba jatuh tram-trum gitu duitnya sampai mereka pungutnya. Waduh, Petrus dapat 2 keranjang gitu, bawa pulang gitu. Tidak terjadi macam begitu, saudara. Tidak terjadi. Mengapa? Sebenarnya, misalnya ada seorang bapak di kampung, ya, ketika dia hampir mati, dia sudah tabung. Sebelum dia putus napas, dia keluarkan uangnya. Seluruhnya 1 tumpuk 100 juta. 100 juta kalau uang 100.000 itu 1 kilo. Boleh ditimbang. Kemudian ada 1 batu yang bersinar. Nah, dia punya 2 anak.
Misalnya, dia bilang sama anaknya, papa hanya ada ini, kalian dua silakan pilih. Ya, salah satu. Yang satu ambil uang 100 juta. Yang satu ambil batu yang berkilau itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang dapat 100 juta mungkin pikir, wah, saya dapat 100 juta. Wow, hebat sekali. Itu. Yang dapat batu ini batu apa? Ternyata itu dibawa ke toko emas, dites. Itu intan berlian yang bisa laku belasan miliar, saudara. Siapa lebih untung? Siapa lebih untung? Yang memilih uang cash 100 juta atau yang memilih batu intan permata itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda apa yang Tuhan Yesus umpamakan, pakai untuk mengumpamakan Injil Kerajaan Allah, Injil keselamatan? Apa katanya? Intan. Kita punya lagu, engkau cari intan kan, you know? Ada lagunya. Mutiara yang indah, mutiara yang indah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa Injil keselamatan yang sekarang sudah menyelamatkan Anda, kemudian Anda pelajari bertahun-tahun itu, sekarang ada di tangan kamu. Dan tahukah Anda itu berapa mahal? Tahukah Anda itu berapa mahal? Tahukah Anda Injil yang kita punya, yang kita pegang, yang kita pelajari, yang telah Anda gumuli sekian tahun itu berapa mahal? Tahukah Anda berapa mahal itu? Coba tanya kepada setiap orang. Kalau dia tidak tahu Injil itu berapa mahal, tanya dia, nyawa kamu berapa mahal? Mau tidak? Mau tidak? Kamu tukar nyawa kamu dengan mobil Mercy S-Class? Mau tidak? Hanya orang super bodoh yang mau. Mau tidak nyawa kamu ditukar dengan rumah di Pondok Indah yang kolam renangnya 2? Mau tidak? Mau tidak nyawa kamu ditukar dengan itu? Mau tidak? Mau tidak jiwa kamu ditukar dengan seisi dunia ini? Mau tidak? Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau engkau memperoleh seisi dunia tetapi kehilangan jiwamu, ada gunanya? Tidak ada gunanya. Kalau hanya ada 2 pilihan, saya selalu berkata, kalau hanya ada 2 pilihan, menjadi manusia termiskin di muka bumi dan mati masuk surga, atau menjadi manusia terkaya di muka bumi dan mati masuk neraka, saya pilih jadi manusia termiskin. Saya pilih jadi manusia termiskin. Toh sekian puluh tahun dan mati masuk surga. Dan tahukah Anda itu ada di tangan kita? Tahukah Anda ketika itu diberitakan kepada orang, dan ketika orang diselamatkan, dan dia mulai akan menghargai Injil keselamatan. Dia akan menghargai Injil yang menyelamatkannya. Bukan hanya menghargai Injil yang menyelamatkannya. Dan dia mulai berpikir tentang sanak familinya. Dia mulai berpikir tentang saudaranya. Dan lain sebagainya. Kita sering temukan di mana orang tidak peduli pada keselamatan orang lain. Tidak peduli pada keselamatan saudaranya dan lain sebagainya. Itu karena dia tidak lahir baru. Karena dia dari kecil lahir tidak lama langsung dibaptis. Dan jadi orang Kristen yang KTP saja. Kalau dia sungguh-sungguh lahir baru, saya katakan, dia akan tahu bahwa Injil itu betapa mahal harganya. Lebih mahal dari harga nyawanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, kalau barang yang semahal itu Tuhan kasih kepada kamu, satu batu intan permata, kasihkan ke kamu. Memang 100 juta bisa langsung pergi belanja ke Alfamart. Betul nggak? Tapi intan itu, wah ini perlu dijual. Ini perlu dijual. Dan di luar sana toko emas banyak penipu, saudara. Ya.
Kamu perlu jalan dari satu toko ke toko yang lain. Untuk menemukan toko yang jujur, jangan dia bilang ini cuma batu dan dia hanya mau beli dengan kamu 10 juta. Gitu. Dan kau harus datangin toko yang jujur satu persatu untuk tanya, membandingkan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ternyata 20 miliar ini bisa laku. Wow. Ya. Tidak bisa segera dibelanjakan. Tidak bisa. Kalau 100 juta Anda bisa langsung cabut 2 lembar pergi ke Alfamart sana mau beli apa. Tapi kalau engkau pegang intan permata, itu diperlukan orang yang cerdas. Karena nilainya sebenarnya sangat tinggi. Dan banyak orang menginginkannya sebenarnya dan banyak penipu juga. Iblis bekerja dengan overtime, lembur, dengan segala macam cara. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang saya kembalikan kepada kamu. Perlu nggak Tuhan kasih uang sama Petrus segala macam? Perlu nggak? Tidak perlu. Makanya tidak kasih. Karena Tuhan sudah kasih intan permata yang mahal, yang di dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan apa? Layak bagi orang untuk menjual seluruh hartanya untuk membeli itu. Dan itu ada di tangan kamu. Itu ada di tangan kita. Nah sekarang hanya kamu pinter apa bodoh gitu. Itu bisa jadi uang atau tidak. Itu bisa menghidupi kamu atau tidak. Oleh sebab itu Alkitab berkata dengan sangat tegas bahwa pemberitaan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya adalah mengkhotbahkan Injil kebenaran sampai orang itu lahir baru. Dan ketika seseorang lahir baru, dia pasti akan mulai menyadari bahwa dia memerlukan Injil amat sangat. Dia pasti akan menyadari bahwa dia perlu orang memberitakan Injil di wilayahnya. Dia akan sadar bahwa dia perlu gereja yang benar. Beberapa hari belakangan ini ada satu orang bapak dari Sumatera Utara. Nelpon saya terus, sampai setiap kali telepon saya bunyi cuma dia lagi, ini dia lagi, bagaimana ini, saya mau jawab apa lagi. Kenapa? Dia suruh saya kirim orang ke sana. Dia mau apa dia? Dia bilang, ini hamba Tuhan ini, hamba Tuhan. Dia sekarang dia bilang apa? Pak Suhento, tempo hari saya marah-marah Bapak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang saya sudah tahu pengajaran Bapak benar. Ya Bapak jangan marah sama saya lagi ya. Enggak, saya bilang saya nggak pernah dendam orang. Sudahlah, lupakanlah. Ya, semua itu. Ya, nah sekarang dia bilang apa? Mau nggak Bapak kalau gereja saya diubah ke nama gereja Bapak? Oh itu nggak boleh, saya bilang. Ya, main enak-enak mau diubah begitu. Saya bilang nggak boleh. Lalu bagaimana baiknya saya ini bagaimana? Kamu harus belajar. Wah saya kan punya anak keluarga segala macam, bagaimana belajarnya? Saya bilang coba nanti kita rundingkan bagaimana ya. Dia bilang bagaimana kalau saya kumpulkan orang, mau nggak Bapak datang mengajar di sini dan lain sebagainya. Nah orang yang sekali menyadari pengajaran yang benar, betapa rindunya ya. Seorang bapak di luar negeri, di Australia, betapa rindunya dia, sampai dia bilang apa? Saya mau pindah kembali ke Indonesia dekat Grave di sini. Ya. Dia bilang, Pak Suhento tolong kasih tahu saya di dekat Sunter di sini dekat Grave ada berapa mall. Saya bilang kenapa ada urusan mall di sini? Anak saya itu mau ada mall dekat-dekat mall. Oh, saya bilang gampang, kita di sini banyak mall. Saya bilang gitu. Saya kasih tahu dia dari Grave ke Sunter Mall 5 menit. Saya bilang gitu. Kalau mau ke Mall Arta Gading 10 menit, 15 menit. Saya bilang. Ke Moi Indonesia, Moi, itu kira-kira ya 10-15 menit. Ya loh. Kalau mau lagi Mall Kelapa Gading, itu besar sekali, saya bilang. Paling 20 menit sampai 30 menit kalau tidak macet. Saya kasih tahu dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat. Orang kalau sudah mengerti kebenaran, maksudnya itu begini, ya. Kalau dia tahu, oh ini bukan batu biasa. Ini intan permata. Dia mulai kasih penghargaan, betul nggak? Dia mulai menghargai. Wow, ini nggak main-main ini. Ini intan permata ini. Beda kalau dia belum ngerti. Dia belum ngerti, dia beda. Ya.
dia perlakukan sembarangan. Dia kayak batu biasa aja gitu. Tapi sekali dia tahu bahwa ini setelah dites di laboratorium bahwa benar ini intan permata, benar ini pengajarannya benar sesuai dengan Alkitab. Ini adalah pengajaran yang paling alkitabiah. Kita berkata di sini, paling alkitabiah. Oh, kok Pak Suwinto begitu sombongnya? Bukan sombong, ya pede namanya. Gitu. Ini bahasa zaman sekarang ini. Ya, bukan sombong. Saudara yang saya kasih dalam, kita berkata paling alkitabiah, ya toh. Ini adalah intan permata yang paling asli, genuine, boleh tes di laboratorium. Nah, setelah dia tes, dia akan menghargai bahwa benar ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang intan permata itu dalam tangan kamu. Ternyata kamu lapar, kamu tidak ada duit, kamu kelaparan. Gimana? Pintar apa bodoh? Hah? Pintar apa bodoh? Orang punya intan di tangannya loh. Ya. Yang sebesar telur gitu. Kamu tahu nggak itu bisa berapa duit harganya? Kalau intan sebesar telur itu. Yang ada di kepala Ratu Elizabeth itu. Tahu nggak? Itu ya, intan itu. Ya. Wah. Itu hanya beberapa orang yang mampu beli. Ya. Saudara, nah intan permata murni genuine sekarang telah ada di dalam tangan kamu. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan toko untuk membelinya, tidak bisa menjelaskan, ya dan lain sebagainya, yang salah siapa kalau sudah begitu? Yang salah siapa? Kenapa bisa kelaparan? Kenapa bisa tidak ada orang yang menerima? Kamu kurang pintar menjelaskannya berarti. Nah, yang pertama, setelah usaha semua selesai, penilaian akhir. Penilaian akhir dari semua akhir adalah kita berdiri di hadapan Tuhan, menerima perkataan Tuhan Yesus, sabaslah hai hambaku yang setia. Nah, semua kita harus menuju ke titik itu. Menuju ke titik itu. Yang kedua, dalam proses regenerasi, sementara Tuhan belum datang, kita proses regenerasi. Seperti yang terjadi pada sore hari ini. Ini proses regenerasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda di zaman ini. Anda di zaman ini. Anda bertanggung jawab untuk zaman ini. Saya kasih tahu. Anda tidak bisa lempar. Nggak mau, saya nggak mau tanggung jawab zaman ini. Tidak bisa. Anda dilahirkan bukan Anda suka. Anda dilahirkan sekarang. Anda harus bertanggung jawab zaman ini. Dan yang ketiga, Injil kemuliaan, Injil keselamatan yang sebenarnya Tuhan umpamakan sebagai intan permata, mutiara yang terindah, sekarang ada di dalam tanganmu. Ada di dalam tanganmu. Dan sekarang tergantung kepada Anda bagaimana barang itu dijaga, bagaimana barang itu dihargai, bagaimana barang itu supaya bisa dinilai oleh orang lain dengan harga yang tinggi. Itulah. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Semua, termasuk alumni juga, dosen semuanya. Ya. Semua. Karena khotbah ini bukan untuk mereka yang wisuda saja. Walau memang untuk mereka lah yang paling utama. Tetapi ini untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Bahkan jemaat biasa. Seberapa Anda menghargai Injil yang telah menyelamatkan Anda? Seberapa Anda menghargai itu? Sungguhkah Anda menghargainya? Berapa mahal? Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan apa yang patut disampaikan. Dan kiranya selanjutnya Roh Kuduslah yang memeteraikannya, yang memakukannya ke dalam hati kami, memantapkannya, supaya kami betul-betul menjadi hamba-Mu yang baik. Semua kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau banggakan. Kami berdoa dengan segenap hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa. Amin.